Chapter 176 Book 8. B8C13, Kota Hitam. Di tempat lebih dari 2 juta li jauh ke wilderness di benua Qianlong. Ada singa naga Rocky yang berwarna merah gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki, panjangnya lebih dari 100 meter, beberapa puluh meter dan seluruhnya tertutupi oleh baju zirah seperti batu merah. Lehernya bahkan memiliki 6 duri tebal dan tajam dan kepalanya memiliki tanduk emas. Pada saat ini, naga-naga singa Qin Yu pernah bertemu bergegas ke segala arah dengan sangat cepat dengan keganasan tiada taraf, menyebabkan gemuruh yang keras dalam proses. Bahkan pedang terbang bermutu tinggi tidak dapat menembus armor berbatu, yang tebalnya beberapa meter, roar gelombang-gelombang-gelombang, singa naga Rocky mengaum. Klakson tunggal keemasannya berkedip tanpa henti dengan cahaya yang menakutkan. Pedang terbang hancur, tangisan sengsara terdengar terus-menerus, kepala dikirim terbang, anggota tubuh terputus. Serpihan daging tersebar dan darah terbang di udara kemanapun kaburnya cahaya merah gelap itu. Binatang ilahi, itu binatang ilahi. Cepat lari, petik 2 titik. Seorang penjaga panggung Dongsu dari Istana Naga Azure berteriak keras. Sekarang ekspresinya galak, tetapi ada teror di matanya. Dalam hal volume, ada binatang buas yang bahkan lebih menakutkan daripada singa naga Rocky, ular 9 berkepala, atau tepatnya, itu harus disebut naga 9 berkepala. Ular 9 berkepala ini memiliki panjang lebih dari 100 meter dan yang paling penting adalah bahwa masing-masing dari 9 kepalanya memiliki panjang 10 m. Ketika 9 kepala menyerang ke segala arah bersama-sama, mereka bahkan lebih menakutkan daripada singa naga Rocky. Mendesis gelombang-gelombang-gelombang. 9 kepala berkepala menatap dingin pada pemimpin lebih dari 10.000 tentara yang kuat dari Azure Dragon Palace ini, wali tingkat tengah Dongsu, dengan mata suramnya. Salah satu leher panjangnya yang 10 m kemudian berubah menjadi kabur dan berayun pada wali itu. Klek gelombang-gelombang. Wali panggung tengah Dongsu meninggal dengan menyedihkan di tempat tanpa bisa menolak sama sekali. 9 kepala ular panjang kemudian menyerang ke segala arah. Ekor ular diayunkan secara horizontal, menghancurkan tubuh Xiu Yaoas kemanapun ia pergi. Bahkan pedang terbang ahli panggung Dongsu hanya dapat meninggalkan tanda putih di tubuh ular 9 berkepala ini paling banyak. Sementara itu, beberapa puluh ribu binatang iblis lainnya telah membentuk blokade lengkap. Lebih dari 10.000 Xiu Yaoas dari Istana Naga Azure telah dikelilingi. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri sekarang karena di dalam mereka dibantai oleh binatang-binatang suci sementara di luar mereka dikelilingi dan dibasmi oleh binatang buas iblis yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, kekuatan yang dihimpun Azure Dragon telah dimusnahkan. Dengan gerakan tubuhnya, ular 9 berkepala berubah menjadi pria kurus setinggi 3 meter. Hanya pria ini memiliki 9 kepala ular, terlihat sangat menakutkan. Setelah melalui 6 in 9 Heavenly Tribulation, binatang buas ilahi dapat berubah menjadi mirip manusia, kecuali kepala mereka, yang tetap tidak berubah. Ini disebut, setengah humanisasi. Hanya setelah mengatasi kesengsaraan surga 9 dari 9 mereka dapat mengambil bentuk manusia yang lengkap. Ular 9 berkepala ini adalah binatang ilahi yang sangat tangguh dan kekuatannya telah melampaui tahap Dongsu. Tuan Sue, pasukan Istana Naga Azure telah dihancurkan. Ular berkepala 9 berdiri diam dan berkata dengan hormat. Di depannya, ada tiba-tiba, kucing putih salju, anak kucing putih salju yang lucu. Namun mata anak kucing ini berwarna emas. Pada saat ini, anak kucing bersalju mengangguk dan berkata, 9 kepala, ingat bahwa siapapun yang berani mengganggu bahkan setengah sentimeter harus dibunuh. Ya, Tuan Sue, ular kepala 9 menjawab dengan hormat, tidak berani untuk sedikit pun ragu. Anak kucing bersalju itu menganggukkan kepalanya, 9 kepala, aku harus melaporkan hal ini kepada Tuan. Kamu mengatur seseorang untuk sedikit berurusan dengan mayat-mayat itu. Setelah mengatakan itu, anak kucing itu membuat gerakan dengan tubuhnya. Dalam sekejap, embusan angin sedingin es muncul dalam beberapa puluh meter darinya dan kucing itu juga menghilang. Hanya setelah ular 9 berkepala melihat kucing bersalju menghilang dia menghela nafas panjang. Kekuatan kucing bersalju bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Dan hanya memikirkan, Tuan, yang disebutkan oleh kucing itu membuatnya takut. Beberapa puluh ribu li jauhnya dari tempat di mana 10.000 bawahan Azure Dragon terbunuh, ada sebuah gua dalam yang sunyi yang masuk ke tanah secara vertikal.
Tidak ada yang tahu seberapa dalam gua ini. Ah, gelombang, gelombang, gelombang. Tangisan sedih terus bergema di gua sampai keluar. Wajah semua anggota dua kelompok di luar gua berubah warna sangat. Kedua pemimpin mengambil pemancar masing-masing dan pesan anggota yang bertanggung jawab di gua. Namun, mereka tidak mendapat balasan terlepas dari berapa banyak pesan yang mereka kirim. Satu pesan dikirim satu demi satu, tetapi tidak ada anggota yang memasuki gua menjawab. Pria dari wilayah abadi Penglai mendengarkan. Gua dalam yang sunyi ini ditemukan oleh Purple Flame Devilis Dungeon kami terlebih dahulu. Jika Anda tidak bersaing dengan kami dengan mengirim beberapa ribu orang, mengapa Purple Flame Devilis Dungeon kami akan menderita kerugian sebesar itu? Saya akan melaporkan ini ke Dungeon King. Petik 2. Pemimpin kelompok dari Purple Flame Devilis Dungeon, seorang lelaki tua berjubah hitam, berteriak kepada pemimpin kelompok dari daerah Penglai Immortal, seorang remaja berbaju biru. Remaja berjubah biru itu berkata dengan tawa dingin, kamu menemukannya lebih dulu. Seharusnya orangku yang pertama kali menemukan tempat rahasia ini, tetapi orang-orangmu membunuhnya untuk membungkamnya. Untungnya dia sudah mengirim pesan, atau kita masih belum tahu. Kali ini Anda yang harus disalahkan karena wilayah abadi Penglai saya kehilangan beberapa ribu orang. Petik 2. Hanya dalam beberapa saat, kelompok-kelompok ini kehilangan lebih dari sepertiga kekuatan mereka. Pria tua berjubah hitam dan remaja berjubah biru merasa bahwa mereka tidak dapat menjelaskan hal ini sehingga mereka saling menyalahkan. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan tawa dingin, orang-orang dari wilayah abadi Penglai Anda cukup pandai berbohong. Kalian semua sangat munafik. Saya tidak akan membuang waktu untuk berbicara dengan Anda lagi. Saya akan melaporkan ini ke Dungeon King. Dia segera mulai mengirim pesan lain melalui pemancar di tangannya. Remaja biru pakaian juga mengirim pesan lain. Di kediaman di kota kecil dinasti Qin dekat Wilderness. Para pemimpin dari 6 kekuatan dari dunia Xiuzhen di luar negeri berkumpul di sini. Mencari kasing hitam di Wilderness adalah tugas bawahan mereka. Selama ini, para pemimpin tingkat tinggi ini telah berjalan-jalan di benua Qianlong untuk menghilangkan kebosanan atau berlatih dengan tenang. Namun, sekarang semuanya ada di sini. Hanya dalam beberapa hari, pasukan Azure Dragon lebih dari 10.000 telah dimusnahkan sementara daerah abadi Penglai dan Purple Flame Devilis Dungeon keduanya kehilangan sepertiga dari pasukan mereka. Kerugian besar seperti itu tidak pernah terjadi selama 10 tahun sebelumnya, sehingga 6 pemimpin besar telah terkejut oleh mereka. Ada 6 singgasana. Qin Yu duduk di salah satu dari mereka. Hou Fei dan Hei Yu berdiri di belakangnya. 5 kursi lainnya telah diambil oleh Azure Dragon, Old Freak Triad, Dilong, Pendeta Yan Su dan Dungeon King Yida. Saat ini, suasana di rumah agak menindas. Apa yang terjadi, Azure Dragon? Bagaimana semua bawahanmu mati tanpa satu pun yang melarikan diri? Old Freak Triad masih tidak percaya. Azure Dragon menghela nafas. Namun, ada sedikit kesedihan di matanya. Lagi pula, pasukan yang dikirim untuk melakukan pencarian kali ini semua tinggal di dekat benua Qianlong dan pasukan inti dari Istana Naga Azure-nya belum digunakan sehingga dia tidak benar-benar keberatan. Setelah pasukan ini musnah. Namun, mulai sekarang, dia tidak dapat meminta siapapun di benua Qianlong mencari kasing batu giok hiam untuknya. Sekarang pasukanku sudah habis jadi aku akan memberitahumu sepotong info ini. Setelah pergi lebih dari 2 juta li ke Wilderness, Anda akan melihat kota hitam besar dengan setidaknya beberapa ratus ribu Xiuyaoas di dalam, Azure Dragon berkata dengan positif. Wajah semua orang hadir berubah warna. Beberapa ratus ribu Xiuyaoas. Meskipun salah satu dari 6 kekuatan memiliki bawahan lebih dari ini, Wilderness bukan markas mereka. Mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 bawahan di sini. Kekuatan di dalam kota hitam hanyalah sebagian. Daerah di luar kota beberapa puluh kali lebih besar dari kota. Daerah ini penuh dengan Xiuyaoas dan mereka semua setidaknya telah mencapai tahap Jindan. Jumlah mereka bahkan melebihi 1 juta. Azure Dragon berkata dengan sangat serius. Qin Yu dan yang lainnya semua menarik napas dingin. Lebih dari 1 juta. Ini mungkin angka imajiner tetapi mereka semua dapat melihat dengan sangat jelas bahwa daerah di sekitar kota hitam itu harus menjadi bagian dari kekuatan nyata kota. Kekuatan seperti itu dengan kemungkinan 2 hingga 3 juta bawahan jelas tidak lebih lemah dari Istana Naga Azure. Lalu bagaimana bawahanmu mati? Old Freak Triad bertanya. Namun,
Dalam pikiran mereka, semua orang tahu bahwa mereka kemungkinan besar dimusnahkan oleh kekuatan yang sangat besar. Hari itu, seorang penjaga istana naga Azure saya sedang memimpin bawahannya mencari dengan hati-hati jejak kasing hitam itu. Mereka kemudian tiba di daerah itu. Xiu Yaois panggung jindan kecil lokal secara tak terduga memberitahu bawahan saya bahwa siapapun yang memasuki area ini harus dibunuh. Ada sedikit kekesalan di wajah Azure Dragon. Siapa Azure Dragon? Sejak kapan orang lain bisa memperlakukannya seperti ini? Selain itu, bahkan ada klan naga di belakangnya sehingga secara alami ia tidak takut. Saya mengatakan kepada bawahan saya untuk hanya mencari kasus batu giok hitam dan tidak menyakiti siapapun tanpa alasan. Azure Dragon tiba-tiba berkata dengan marah. Siapa yang bisa berpikir bahwa segera setelah mereka maju, mereka akan sepenuhnya dikelilingi oleh Xiu Yaoas yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan binatang ilahi akan muncul pada saat yang sama. Jadi, hanya dalam beberapa saat, pasukan saya semuanya hilang. Petik 2. Semua orang diam untuk waktu yang lama. Semua orang, apakah Anda masih ingat hal aneh tentang Wilderness? Tiba-tiba Qin Yu berkata. Yang Mulia Yansu dan yang lainnya semua menatapnya. Qin Yu berkata sambil tersenyum, awalnya, kita bisa melihat binatang iblis ketika pergi 100 li ke padang gurun. Tetapi setelah kami memulai pencarian, meskipun kami menemukan binatang iblis pada awalnya dan kehilangan beberapa pasukan karena hal ini, kemudian kami tidak melihat satu binatang iblis. Semuanya, apakah Anda masih ingat? Petik 2. Memang, kata Dilong dengan anggukan. Kami pergi dalam 2 juta li tetapi kami tidak melihat satu binatang iblis. Sekarang sepertinya, kota hitam itu adalah kekuatan tertentu. Mungkin itu memerintahkan semua binatang iblis secara langsung untuk berkumpul di sekitar kota dan tidak berbenturan dengan kita. Petik 2. Berdiri di belakang pendeta Yansu, pendeta Huotian memberikan ham dingin. Kota itu sangat kuat, Xiu Yaoasnya sudah bisa menandingi istana naga Azure dalam jumlah. Kami sama sekali tidak mengirim banyak pasukan ke tempat ini, jadi mengapa kekuatan di kota itu membuat kami takut? Mengapa itu ingin setiap binatang iblis di bawahnya berkumpul di sekitar kota itu? Petik 2. Takut. Apakah keengganan untuk berbenturan dengan kita jelas berarti rasa takut? Kecerdasan Anda Siuxianis sangat rendah. Yida berkata dengan senyum dingin. Yida, pendeta Huotian sangat marah. Jangan melewati batas. Kali ini pasukan penglai Immortal Region menemukan gua yang dalam dan sunyi itu lebih dulu, tetapi orang-orangmu membunuh mereka untuk menyembunyikannya dari kita dan memonopolinya. Kamu sudah berlebihan. Petik 2. Yida tidak mengatakan apa-apa. Tapi Jiao Jiu di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Huotian, kau masih seperti gudang senjata. Di mana Miss itu? Tiba-tiba Qin Yu bertanya sambil tersenyum. Dia geli memikirkannya. Sun Feng dari kota Suyan itu secara tak terduga mengejarnya dengan ketulusan dan ketekunan. Situ Sue secara alami terganggu oleh ini, tetapi Qin Yu membantunya sehingga dia berjanji untuk tidak mengambil nyawanya. Karena Situ Sue, Sun Feng telah ramai selama 10 tahun terakhir, tapi jika dia seperti bunga tumbukan yang disengaja, maka dia seperti aliran tanpa gairah. Dia merasa aneh dan tidak nyaman karena seorang pria mengejarnya, tetapi dia adalah Xiu Mois tahap Kongming awal, bagaimana mungkin dia bisa menerima perasaan fana terhadapnya. Situ, dia di padang gurun. Ida tiba-tiba menggigit bibirnya, menyebabkan darahnya keluar. Azure Dragon mengerutkan kening. Mereka yang akrab dengan Yida semua tahu bahwa, ketika menggigit bibirnya, dia telah membuat keputusan penting. Azure Dragon berkata sambil tersenyum, gua dalam yang sunyi itu hanya tempat berbahaya, Yida, yang mulia Yansu. Apakah Anda pikir Anda harus memperebutkannya seperti ini? Petik 2. Yida tiba-tiba berkata, saya punya sesuatu untuk dikatakan semua orang. Pedang giok ke-9 kemungkinan besar ada di gua itu. Namun, gua ini bahkan jauh lebih berbahaya daripada tempat-tempat di mana 8 pedang lainnya disimpan. Petik 2. Pedang 9 batu giok awalnya disimpan di 9 tempat yang berbeda. Setiap tempat lebih berbahaya dari yang sebelumnya, dan tempat ke-9 adalah yang paling berbahaya. Bagaimana kamu bisa yakin? Old Freak Triad berkata dengan ragu. Tidak mungkin, kamu merencanakan sesuatu, kan? Ida berkata dengan tawa dingin, 3 mata, saya sudah memberi Anda beberapa wajah dengan memberitahu Anda info ini, tetapi Anda bahkan meragukan saya. Maka Anda harus tinggal di rumah.
Situs Sue secara pribadi mengirimkan saya informasi ini. Dia menemukan bahwa gua yang dalam dan tenang ini memiliki aura yang akrab. Petik 2 titik titik. Aura yang familiar. Semua orang tahu apa itu aura yang akrab. Tentu saja itu adalah aura abadi yang tertinggal dari Nine Sword Immortal Mansion, tempat dengan banyak harta. Mengingat status situs Sue, tentu saja dia telah melihat kasus batu giok hitam Purple Flame Devilis Dungeon. Di masa lalu, Yida, situs Sue dan Jiao Jiu bahkan bergabung untuk menyingkirkan debu menghapus mantra dari kasus-kasus itu. Segera, semua orang tidak lagi memiliki keraguan. Besok anak buah Purple Flame Devilis Dungeonku akan berangkat ke gua yang dalam dan sunyi itu. Mengenai apakah ada di antara Anda yang akan pergi atau tidak, saya tidak peduli. Sudut mulut Yida melengkung ke atas. Senyum tipis yang suram dan jahat muncul di wajahnya. Pergi, tentu saja aku akan pergi. Jika saya tidak melihatnya, saya akan sangat kecewa. Lagi pula, aku sudah berusaha keras untuk ini, Azure Dragon adalah yang pertama mengatakan. Di satu sisi, Old Freyak Triayet juga mengatakan, Azure Dragon akan pergi jadi aku pasti akan pergi. Aku harus mendapatkan pedang giok ke-9 ini. Petik 2 titik titik. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum, pasukan penglai Immortal Region saya menemukan gua ini terlebih dahulu jadi saya pasti akan pergi. Karena kalian semua akan pergi, Balai 9 Iblisku juga akan pergi. Tapi, jangan lupa bahwa gua ini telah membunuh beberapa ribu orang dari Purple Flame Devilis Dungeon dan penglai Immortal Region masing-masing. Itu jelas bukan tempat yang bagus. Dilong melipat tangannya di depan dadanya dan berkata sambil tersenyum. Qin Yu berdiri, berbalik dan mulai pergi. Semuanya, besok menara stelarku akan pergi bersamamu. Tapi, jangan lupa kota misterius itu. Mengapa itu ingin semua Xiuyawas berkumpul di sekitar kota? Ketika dia selesai berbicara, dia sudah pergi. Hou Fei, membawa tongkat hitamnya di bahunya, dan Hei Yu ikuti Qin Yu juga pergi. Chapter 177 Book 8. B8C14, Zona Bahaya. Dalam ruang gelap gulita, sepasang mata merah darah adalah satu-satunya hal yang terlihat. Tiba-tiba, area putih kecil muncul di ruang ini. Itu tidak lain adalah kucing bersalju itu. Dalam sekejap, kucing bersalju berubah menjadi wanita berkepala kucing, tampak seperti seorang wanita Catwoman. Dia sekarang mengenakan pakaian ketat putih salju, mengungkapkan lekuk tubuhnya yang sangat seksi. Kucing bersalju ini juga adalah binatang ilahi, makhluk kelas atas di antara binatang iblis. Kucing bersalju itu berkata dengan sangat hormat, Tuan. Sepasang mata berwarna merah darah itu menatapnya, Xiao Sue, 6-9 Heavenly Dragon Rocky dan 6-9 Heavenly Tribulation akan segera hadir, bukan? Tuan, kesengsaraan surgawi 6-9 Hong Luan akan datang 3 bulan kemudian, tetapi naga Rocky masih tidak dapat merasakan kesengsaraannya. Kucing bersalju itu berkata dengan hormat. Apakah kamu sudah berurusan dengan pasukan istana naga Azure sepenuhnya? Kucing bersalju itu tersenyum. Murid emasnya berkedip dengan semburat merah darah, Tuan, mereka semua telah ditangani. Tidak ada yang selamat. Petik 2 titik titik. Sangat baik. Mata merah darah tiba-tiba tertutup, sehingga menghilang di ruang gelap gulita ini. Titik titik. Hutan belantara yang sangat luas. Eselon tinggi dari 6 kekuatan akan maju ke wilderness sangat cepat bersama. Pada saat yang sama, para pemimpin memerintahkan pasukan di dekat gua yang dalam dan tenang itu untuk berkumpul di pintu masuk gua. Beberapa puluh individu ini adalah figur top dari 6 kekuatan jadi tentu saja kecepatan mereka sangat cepat. Tongkat hitam Hou Fei telah diubah ukurannya dan sekarang setebal pohon. Duduk di tongkat hitam, Hou Fei berkata sambil tertawa kepada Qin Yu, Kakak, kamu benar-benar hebat. Kali ini Sislier juga ingin memperluas wawasannya, tetapi Anda bahkan dapat membujuknya untuk tinggal di rumah besar. Petik 2 titik titik. Senyum tipis muncul di wajah Qin Yu. Kali ini semua orang ingin pergi jauh ke wilderness untuk menjelajahi gua yang dalam dan sunyi itu. Ketika Lier tahu tentang ini, dia juga ingin mengikuti Qin Yu untuk menjelajahi gua. Qin Yu tahu bahwa dia memiliki kekuatan sihir, tetapi kekuatan pribadinya terlalu lemah dan, apalagi, gua yang sunyi ini terlalu berbahaya sehingga dia mencoba segala cara untuk akhirnya berhasil mencegahnya. Oleh karena itu, 3 Master adalah satu-satunya anggota Stellar Tower yang pergi ke gua yang dalam dan tenang kali ini.
Monyet, kakak melakukannya untuk keuntungan Sisley. Suara Hei Yu naik. Hou Fei berkata sambil menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Tapi, sama sekali tidak perlu kakak laki-laki untuk khawatir tentang keselamatan Sisley. Paman Lan sangat peduli padanya, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Hou Fei benar-benar percaya diri. Qin Yu tersenyum. Dia tidak ingin membiarkan Li mengambil risiko dalam situasi apapun. Di wilderness, pegunungan dan jurang ada di mana-mana. Dan pohon-pohon besar yang ratusan atau ribuan zhang juga dapat dilihat. Berbagai binatang iblis yang belum mencapai tahap jin dan terus meraung tanpa tujuan. Semua orang menembus langit dengan sangat cepat, langsung menuju ke timur. Setelah pergi selama beberapa hari, Azure Dragon, Pendeta Yansu, Qin Yu dan yang lainnya akhirnya tiba di lokasi gua yang dalam dan sunyi. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan sudah berkumpul di sini, kecuali untuk pasukan Stellar Tower dan Azure Dragon Palace. Pasukan Azure Dragon Palace tidak ada di sini karena mereka sudah dimusnahkan dan pasukan Stellar Tower tidak ada di sini karena mereka tinggal di daerah 100.000 li terluar. Mengingat kekuatan penjaga biasa itu, mereka tidak bisa datang ke sini tepat waktu bahkan jika mereka mau. Pasukan dari Penglai Immortal Region, Purple Flame Devilis Dungeon, Blue Water Mansion dan Nine Demons Hall semua memberi hormat kepada para pemimpin mereka masing-masing. Gua dalam yang sunyi itu berada di sebuah lembah di pegunungan yang terus-menerus. Ia memiliki bukaan berdiameter 10 m dan tanpa fathomless. Saat ini, lembah itu penuh dengan orang-orang yang berdiri. Para ahli seperti Azure Dragon berdiri di samping gua. Gua yang dalam dan sunyi ini benar-benar memiliki aura yang ditinggalkan oleh makhluk abadi itu. Indera suci sama sekali tidak berguna di sini jadi kita hanya bisa mengandalkan mata kita. Azure Dragon sekarang tidak lagi memiliki keraguan. Sebelum berbicara, dia sudah membuat mantra pembatas di sekitar mereka untuk mencegah bawahan di sekitarnya mendengar apa yang akan mereka katakan. Yang lain juga mengangguk. Mereka pasti telah menemukan hal misterius tentang gua yang dalam dan sunyi yang akrab ini. Pendeta Yansu berkata dengan keras, semua orang, gua yang dalam dan tenang ini tampaknya sangat mungkin menjadi tempat di mana pedang giok ke-9 disimpan. Sekarang kita harus menjelajahi gua untuk melihat seberapa dalam gua itu. Mari kita diskusikan dengan seksama apakah kita harus menjelajahinya secara individu atau menjelajahinya bersama. Petik 2. Haha, aku tidak punya pendapat. Sekarang, kecuali untuk Teng San, saya tidak punya bawahan. Azure Dragon tertawa keras dan berkata. Qin Yu juga mengangguk, kalian berempat hanya berdiskusi satu sama lain. Pasukan Stellar Tower saya masih di perbatasan wilderness dan tidak bisa datang ke sini. Saya sama dengan Tuan Azure Dragon. Anda dapat memutuskan bagaimana melakukan eksplorasi sendiri. Petik 2. Pendeta Yansu, Old Freak Triad, Dilong dan Yi Da tetap diam untuk sementara waktu. Mari kita turun dengan masing-masing 1000 orang dan menggunakannya sebagai alat untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kita pergi, kata Yi Da dengan dingin. 3 lainnya merenung sedikit kemudian menganggukkan kepala mereka. Mereka juga tahu bahwa bawahan biasa mereka, yang sebagian besar berada pada tahap jin dan berkuasa, akan memiliki harapan yang sangat kecil untuk bertahan di tempat penyimpanan pedang giok ke-9 ini. Baiklah, karena ini masalahnya, mari kumpulkan kekuatanmu, semuanya. Kami akan mulai memasuki gua yang dalam dan tenang ini 1 jam kemudian, Azure Dragon berkata segera. Yang lain juga setuju dengannya. Qin Yu, bagaimanapun, menatap gua itu. Warnanya hitam pekat dan tanpa dasar. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. 1 jam kemudian, 4 kekuatan lainnya terbang ke gua berturut-turut membawa 1000 Siu Zenis biasa. Tapi Qin Yu dan Azure Dragon pergi ke gua dengan hanya beberapa ahli. Inti dari 6 negara adikuasa berada di tengah-tengah kelompok, dipimpin dan diikuti oleh Siu Zenis biasa. Gua yang tenang dan dalam ini luar biasa gelap, kata Azure Dragon dengan ham dingin. Bahkan dengan penglihatanku, aku hanya bisa melihat sejauh beberapa puluh meter ke bawah. Qin Yu berkata sambil tersenyum, kamu sudah benar-benar tangguh, Tuan Azure Dragon. Saya hanya bisa melihat sejauh 10 meter sesuatu. Mungkin Siu Zenis biasa itu hanya bisa melihat beberapa meter di depan mereka. Hati mereka harus berdebar ketakutan saat mereka terbang. Petik 2. Kakak, aku bisa melihat sejauh 1000 meter.
Suara Hou Fei naik dalam pikiran Qin Yu melalui komunikasi akal sehat. Qin Yu terkejut kemudian senang hati. Sungguh luar biasa bahwa Hou Fei mampu melakukan hal seperti itu di tempat yang gelap gulita ini. Gelombang. Tiba-tiba, semua orang terdiam karena mereka dapat mendengar suara-suara aneh itu, yang terdengar seperti suara angin dan datang dari kedalaman gua. Kewaspadaan mereka meningkat secara maksimal dalam sekejap mata. Ada angin jauh di dalam tanah. Itu berbahaya, kakak. Udara dingin yang menakutkan mengalir dari bawah tanah. Suara Hou Fei naik dalam pikiran Qin Yu. Hati-hati, ada udara dingin di bawah tanah. Suara Old Reactor Ayat juga naik dengan cepat. Mata ketiganya telah terbuka selama ini, menembakkan berbagai sinar hijau tidak jelas ke arah kedalaman tanah. Qin Yu bisa merasakan perluasan udara dingin dengan jelas. Meskipun belum mencapai tubuhnya, dia sudah merasakan sensasi kesemutan di kulitnya. Dimanapun udara dingin lewat, setiap siu zenis yang bersentuhan dengannya membeku sampai mati bahkan tanpa bisa mengelurkan tangisan kesedihan. Dalam kisaran 10 ANM yang bisa dilihat Qin Yu, berbagai siu zenis diubah menjadi patung es dan mati. Ketika udara dingin semakin dekat dengan Qin Yu dan para ahli lainnya, Azure Dragon mengulurkan tangan. Lampu hijau kemudian membentuk penghalang di depan semua orang. Meskipun udara dinginnya kuat, ia tidak bisa menembus blokade Azure Dragon. Apa-apaan udara dingin ini? Sangat kuat. Wajah pendeta Huo Tian bahkan menjadi sedikit pucat. Azure Dragon berkata dengan ekspresi serius, semua orang, saya pikir kita dalam masalah serius. Qin Yu dan yang lainnya menatapnya. Udara dingin telah diblokir, bukan? Mengapa dia mengatakan mereka dalam masalah serius? Azure Dragon berpikir sejenak lalu berkata sambil menghela nafas, biarkan aku memberitahumu sesuatu, semuanya. Gua yang dalam dan tenang ini berbeda dari apa yang kami pikir sebelumnya. Dibandingkan dengan tempat penyimpanan pedang lainnya, yang hanya memiliki sedikit cobaan, gua ini dapat memiliki cobaan yang jauh lebih sulit daripada yang kamu bayangkan. Petik 2 titik titik. Apa maksudmu, Azure Dragon? Old Reactor Ayat agak tidak sabar. Azure Dragon melirik yang lain, aku akan memberi kalian semua peringatan. Di masa lalu, bahaya-bahaya kecil itu tidak dapat membahayakan kita, tetapi sekarang sepertinya sebagian dari kita mungkin akan mati di sini. Anda tidak perlu bertanya mengapa. Petik 2 titik titik. Qin Yu melihat Azure Dragon. Tapi dia juga tahu bahwa Azure Dragon berbeda dari yang lain. Sebagai anggota klan naga, Azure Dragon tahu banyak hal yang tidak dilakukan orang biasa. Azure Dragon, ketika kamu tidak takut, mengapa aku harus takut? Saya pasti akan terus berjalan, Old Reactor Ayat berkata sambil tersenyum. Ida, bagaimanapun, berkata dengan tawa dingin, Azure Dragon, kamu sengaja mengintimidasi kami, kan? Anda ingin kami mundur sehingga Anda bisa mendapatkan pedang giok ke-9, bukan? Kata-katanya tajam seperti pisau, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Azure Dragon. Wajah Azure Dragon berubah dingin, lalu masing-masing dari miliknya mulai sekarang. Saya tidak akan peduli bahkan jika kalian semua mati. Petik 2 titik titik. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar, Azure Dragon mengelilingi dirinya dan Teng San dengan lampu hijau itu. Setelah itu, mereka berdua terus bergegas. Jelas dia menjadi sangat marah. Baru saja dia benar-benar memperingatkan semua orang dengan niat baik tetapi situasinya entah bagaimana berubah menjadi seperti ini. Ayo pergi, Fei Fei, Xiao Hei, kata Qin Yu sambil tersenyum. Tiga bersaudara kemudian bergegas turun setelah Azure Dragon. Mereka baik menggunakan energi pelindung mereka untuk secara langsung menghancurkan tubuh yang telah berubah menjadi massa es oleh udara dingin atau hanya mengikuti lorong-lorong yang diciptakan. Azure Dragon dan Teng San melalui tabrakan. Yida, apa yang kamu katakan sedikit berlebihan. Pendeta Yansu menegur Yida. Diam, Yansu, apakah kamu pergi gagah? Kita semua tahu kekuatan Azure Dragon. Dia hanya sedikit lebih kuat dari kita. Saya dapat mengatakan bahwa dia tahu sesuatu. Tapi karena dia bahkan berani membawa Teng San turun, mengingat kekuatan kita, bagaimana mungkin kita masih takut bergegas turun? Yida bukan orang bodoh. Menurutnya, Azure Dragon yang berani turun berarti tingkat bahaya masih belum mengancam nyawanya. Pendeta Yansu juga mengerti setelah berpikir tentang apa yang dia katakan sedikit. Kenapa kamu masih ngomong-ngomong di sini?
Cepat pergi. Old Freak Triad adalah yang pertama yang bergegas, dengan cepat mengejar Qin Yu dan Azure Dragon. Pendeta Yansu, Yida, Dilong dan yang lainnya juga segera bergegas turun. Di tengah jalan, mereka bertabrakan dan menghancurkan massa es itu tanpa henti. Titik-titik petik 2. Bagian bawahnya 1000 meter ke bawah. Ada kolam hitam di bagian bawah. Di sisi kolam, ada lubang horizontal. Saya punya perasaan bahwa kita tidak bisa pergi ke kolam itu. Hou Fei memberitahu Qin Yu melalui komunikasi akal sehat. Matanya yang berapi-api benar-benar tangguh. Menjelang Qin Yu, direngku dalam lampu hijau itu, Azure Dragon dan Teng San terbang sangat cepat. Kecepatan mereka terlalu cepat sementara visi Azure Dragon hanya memiliki jangkauan beberapa puluh meter ketika dia menemukan kolam hitam itu. Dia buru-buru berbalik dan membawa Teng San ke celah di sisinya, menyebabkan permukaannya naik turun untuk waktu yang singkat dalam proses. Meskipun permukaan kolam beruap untuk waktu yang singkat, lampu hijau, yang beberapa saat lalu mampu menghalangi udara dingin, terkuras lebih dari 50%. Kelompok 3 Qin Yu berbalik dan memasuki pembukaan itu dengan sangat lancar. Old Freak Triad secara alami telah memperhatikan adegan ini. Beberapa tangisan menyakitkan terdengar terus-menerus. Dilong selalu waspada, tetapi karena ia terbang cukup cepat dan jangkauan visinya terlalu pendek, ia masih menyentuh kolam hitam itu. Durasi kontak sangat singkat tetapi energi unsur iblis pelindungnya telah lenyap dan bahkan pelindung-pelindungnya telah terkorosi sebagian. Di antara beberapa ahli, yang menderita kerusakan terberat secara tak terduga adalah pendeta Huotian. Karena dia terlalu gegabah, lengan kirinya telah membusuk, membuatnya terluka parah. Hati-hati sedikit, semuanya, terbang perlahan. Jangan menyentuh kolam hitam di bawah ini, kata pendeta Yansu dengan keras. Xiu Zenis biasa di belakangnya tentu saja mendengar apa yang dikatakannya dengan jelas. Pendeta Yansu dan kelompoknya kemudian juga memasuki pembukaan itu. Berkat peringatannya dan kecepatan terbangnya yang lambat, 2000 hingga 3000 Xiu Zenis di belakang tidak mengalami cedera. Kecepatan terbang Azure Dragon dan Teng San sama sekali tidak cepat karena penglihatan mereka tidak mencukupi. Namun, kelompok Qin Yu dapat terbang jauh lebih cepat daripada mereka karena visi Hou Fei. Tak lama, Qin Yu dan dua saudara lelakinya yang disumpah telah menyusul Azure Dragon dan Teng San. Saudara Qin Yu, sebaiknya kamu pergi di sampingku. Azure Dragon berkata dengan ekspresi serius. Qin Yu berkata dengan ragu, apa yang terjadi, Tuan Azure Dragon? Atau dengan kata lain, apa yang Anda temukan? Bisakah Anda ceritakan sedikit? Faktanya, dia juga merasa bahwa Azure Dragon tidak berbohong. Azure Dragon berkata dengan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Sekarang hanya dugaan saja, tetapi jika Anda mengikuti saya, Anda akan berada dalam bahaya yang jauh lebih kecil. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkan hidup kecilku untuk melindungimu, Tuan Azure Dragon. Tolong jangan mengecewakan saya, kata Qin Yu bercanda. Namun Hou Fei mendengus sementara He Yu tidak mengatakan apa-apa dan tetap berada di samping Qin Yu dengan tenang. Kelima dari mereka kemudian terbang berdampingan. Di belakang mereka, para ahli seperti Old Freak Triad, pendeta Yansu, Dilong dan Yida dan para Xiu Zenis normal di belakang juga terbang sangat cepat. Tidak baik, hati-hati di atasmu. Azure Dragon tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke atas dan terkejut melihat ukiran besar yang panjangnya beberapa ribu meter, di langit-langit lorong batu bawah tanah yang dalam ini. Wajah Qin Yu sangat berubah warna sekaligus, ini adalah jimat yang sangat besar. Sinar hitam kemudian melewati jimat besar beberapa ribu meter panjang itu. Langit-langit bagian lorong batu ini terbentuk dari balok batu besar yang terus-menerus, yang masing-masing panjangnya 100 meter dan sangat berat. Dipengaruhi oleh jimat besar itu, semua segel dan tanda pada setiap batu besar terus berkedip dengan cahaya hitam. Bang, 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 batu-batu besar sepanjang 100 meter itu secara tak terduga jatuh bersamaan. Masing-masing dari mereka menabrak dengan berat lebih dari 1 juta jin, tetapi berat badan bukanlah satu-satunya senjata batu. Ada juga energi dari segel hitam misterius itu. Di bagian belakang, ada beberapa puluh Xiu Zenis setiap 100 meter. Namun, jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka seharusnya bisa mendukung bobot batu besar untuk sementara waktu. Tangisan sedih terdengar terus-menerus sekaligus.
Berbagai Siu Zenis di belakang tidak bisa menahan dan segera hancur berkeping-keping. Darah mereka menutupi sebagian besar tanah. Qin Yu, Azure Dragon dan para ahli lainnya juga mengangkat tangan mereka untuk menghentikan batu-batu besar yang jatuh itu. Namun, begitu Qin Yu menyentuh batu, wajahnya berubah warna sangat. Chapter 178 Book 8. B8C15, Bagian Hidup atau Mati. Masing-masing batu besar yang jatuh ini memiliki panjang 100 meter dan lebar 6 hingga 7 meter, tetapi tidak ada yang tahu seberapa tebal mereka. Qin Yu memperkirakan bahwa berat mereka hanya beberapa juta jin, tetapi Siu Zenis biasa di belakang tidak dapat melakukan perlawanan bahkan ketika beberapa puluh dari mereka bergabung. Qin Yu sedikit menekuk kakinya dan mencoba untuk menopang batu besar panjang 100 meter di atasnya dengan tangannya. Tekanan yang sangat besar segera turun melalui lengannya dari batu. Qin Yu tidak bisa membantu menekuk kakinya sedikit lagi. Zi gelombang-gelombang. Terdengar suara ribut di kakinya saat mereka tenggelam ke batu nisan di bawahnya di tanah. Karena batu-batu besar yang membentuk langit-langit bagian lorong batu ini jatuh bersamaan, bobot masing-masingnya mengancam jumlah individu yang berbeda di bawahnya. Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, Azure Dragon dan Teng San adalah 5 di depan sehingga secara alami mereka harus mendukung batu besar bersama. Batu-batu bendera di bawah mereka dengan cepat mengeluarkan suara dari ketidakmampuan mereka untuk menahan berat batu. Kaki mereka hancur atau tenggelam ke batu-batu bendera ini. Sangat berat, Hou Fei berteriak dengan suara aneh. Saat ini ia juga berusaha menopang beban dengan tangannya. Tidak mengatakan sepatah kata pun, Xiao Hei mencoba untuk menopang batu besar itu secara langsung dengan sayapnya yang besar. Setelah bergabung, 3 bersaudara akhirnya berhasil menopang bobot batu besar itu. Qin Yu tidak bisa menahan perasaan heran. Di masa lalu, ketika dia masih berlatih teknik eksternal dan belum mencapai tingkat Xiantian, dia sudah memiliki lebih dari 1000 jin kekuatan di satu lengan. Pada puncak level Xiantian, dia bahkan bisa mengangkat batu besar 10.000 jin. Adapun selama tahap nebula dan tahap meteor, tidak hanya kekuatan fisiknya meningkat begitu banyak, energi bintang di dalam tubuhnya juga sangat hebat. Sekarang Qin Yu sendiri sudah bisa mengangkat beberapa juta jin. Dan poin kuat Hou Fei adalah kekuatan. Dari segi kekuatan, dia bahkan lebih unggul dari Qin Yu. Kekuatan Xiao Hei hampir sama dengan kekuatan Qin Yu. Meski begitu, mereka harus bergabung untuk mendukung batu besar ini. Ini hanya untuk menunjukkan seberapa berat batu itu. Azure Dragon, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Qin Yu menegur dengan marah. Sekarang dia dan 2 saudaranya telah beraksi tetapi Azure Dragon masih tidak melakukan apa-apa di satu sisi selain menatap dengan penuh perhatian pada segel di batu besar. Ada yang aneh dengan segel ini. Azure Dragon berbicara pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia memberitahu Qin Yu sambil tersenyum, tidak buruk. Baiklah, kalian bertiga bisa beristirahat. Petik 2 titik. Dia kemudian berteriak dingin. Dalam sekejap, tangannya secara tak terduga berubah menjadi 2 cakar naga besar sementara lengannya menebal dan sisik naga muncul dari mereka. Sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak dari dalam tubuh Azure Dragon. Sangat kuat sehingga bahkan menyebabkan udara bergetar untuk sementara waktu. Begitu Azure Dragon mendukung batu dengan tangannya, Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu tidak merasakan tekanan sama sekali. Anehnya, dia sendirian mengalahkan kekuatan gabungan Qin Yu dan yang lainnya 2. Mata Hou Fei berkedip dengan lampu merah. Dia melihat Azure Dragon untuk waktu yang lama kemudian berkata kepada Qin Yu melalui komunikasi akal sehat. Kakak, baru saja, ketika batu itu jatuh, Azure Dragon tidak melakukan apa-apa pada awalnya, mungkinkah dia ingin biarkan batu itu menghancurkan kita sampai mati atau melukai kita? Petik 2 titik. Qin Yu terdiam beberapa saat kemudian berkata melalui akal sucinya, jangan terlalu banyak berpikir. Dia juga melihat Azure Dragon. Namun, darah telah membentuk aliran kecil di tanah yang ditandai dari lintasan batu ini. Ini adalah darah berbagai Siu Zenis. Ketika bahkan Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya mengalami kesulitan menahan tekanan besar dari sebuah batu, bagaimana mungkin beberapa puluh Siu Zenis panggung jin dan biasa dapat menerimanya? Sekarang, tangisan yang menyedihkan sudah mulai berhenti secara bertahap. Karena setiap batu besar memiliki panjang 100 meter, individu di bawah batu secara alami membentuk kelompok. Qin Yu dan 4 di dekatnya adalah sebuah kelompok.
Di belakang mereka, Di Long, Di Jian, Di Su, si tua bermata tiga dan Lou kebetulan berada di bawah batu yang sama. Ida, si Tusue dan Jiao Jiu sedang ditekan oleh batu besar lainnya. Pendeta Yansu, Pendeta Huo Tian, Pendeta Di Feng dan 10 aneh Siu Zenis dekat mereka mendukung batu besar lain bersama-sama. Kecuali orang-orang ini, semua orang sudah mati. Sialan, sampai kapan kita harus terus memegang batu ini? Hancurkan aku. Tongkat hitam di tangan Hou Fei tiba-tiba diayunkan ke batu besar. Tentu saja, tongkat itu sangat kuat. Bagaimana mungkin batu-batu besar yang normal dapat bertahan dari kekuatannya? Secara teori, itu harus menghancurkan batu besar ini di tempat ia terkena. Namun, ketika tongkat hitam Hou Fei menabrak batu, segel dan tanda itu berkedip lagi dengan cahaya hitam. Yang tampaknya bergerak di seluruh permukaan batu dan menahan serangan tongkat hitam Hou Fei dengan mudah, meninggalkan batu besar yang utuh. Oh, Hou Fei heran. Istirahat. Teriakan terdengar saat cakar Azure Dragon mulai bersinar dengan mempesona. Cakar kemudian merobek cahaya hitam segel terpisah. Setelah itu, batu besar itu dihancurkan secara alami hingga tak terhitung jumlahnya. Segera, tidak ada lagi batu di atas kepala Qin Yu dan kelompoknya. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu semua melihat Azure Dragon. Serangan tongkat hitam Hou Fei gagal merusak segel hitam itu tetapi Azure Dragon mampu memotongnya. Sangat mudah untuk melihat celah di antara mereka. Namun, Hou Fei belum berubah sehingga kekuatan aslinya belum digunakan secara penuh. Jagoan, area tepat di antara alis mata Old Freyak Triad terbelah. Mata ketiganya menembakkan seberkas cahaya hijau, yang mengenai segel hitam itu secara langsung. Setelah ini, semua orang dalam kelompoknya dengan mudah menghancurkan batu besar di atas mereka. Pedang energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari permukaan tubuh pendeta Yansu. Saat ini, sepertinya dia dipeluk pedang besar. Setelah teriakan, pedang energi menembak langsung ke segel hitam, yang hancur sama. Rambut ungu seukuran pinggang Yida tiba-tiba tumbuh lurus seperti jarum. Oh! Cahaya hitam dari segel itu ditembus oleh rambut ungu panjang seperti selembar kertas saja. Setelah balok-balok batu besar itu dihancurkan, seluruh lorong menjadi cerah. Ruang gelap pekat yang asli secara tak terduga menghilang. Hitam pekat tadi seharusnya disebabkan oleh segel misterius itu, kata Azure Dragon dengan tegas. Sekarang ada sejumlah besar batu pecah di tanah bagian ini, tetapi ini tidak mempengaruhi siapapun sedikitpun. Qin Yu melemparkan pandangan pada 4 ahli, binatang ilahi tahap Kongming awal Azure Dragon, binatang ilahi tahap Dongsu kuno Freyak Triad, yang memiliki mata ketiga. Tahap akhir Kongming Siu Mois Yida dan tahap akhir Kongming Siu Xianis Pendeta Yansu. Meskipun Azure Dragon adalah yang paling kuat di antara mereka, kesenjangan antara dia dan 3 lainnya sangat kecil. Sangat kuat, Qin Yu berkata dalam benaknya. Dia tahu betul bahwa di antara 6 kekuatan utama, Stellar Tower hanya sedikit lebih unggul dari Nine Demons Hall, karena 4 kekuatan lainnya berada di bawah komando 4 ahli super. Namun, jika Paman Lan dianggap sebagai anggota Stellar Tower, maka itu akan menjadi kekuatan tertinggi. Menara Stellar memiliki Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu. Istana Naga Azure memiliki Naga Azure dan Teng San. The Blue Water Mansion memiliki Old Freyak Triad dan Louke. The Nine Demons Hall memiliki Di Long, Di Jian dan Di Su. Purple Flame Devilis Dungeon memiliki Yida, Si Tusue dan Jiao Jiu. Wilayah abadi Penglai memiliki Pendeta Yansu, Pendeta Huotian dan Pendeta Di Feng. Ada juga Siu Zenist 10 aneh yang beruntung bisa bertahan hidup di belakang 3 pendeta. Saya pikir kita harus bekerja sama. Jika kita terus bertindak secara individual seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak dari kita yang akan mati sebelum melihat pedang giok ke-9. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum. Ida mengotak-atik rambutnya yang panjang dan berkata dengan senyum jahat, bekerja sama. Tidak buruk jika Anda tulus, tetapi jika Anda hanya berpura-pura dan akan menggunakan serangan diam-diam pada saat yang genting, haha. Setelah beberapa tertawa dingin, ia berkata dengan positif, saya terbiasa melindungi diri sendiri dan tidak dalam kebiasaan menempatkan hidup saya di tangan orang lain. Petik 2. Aku juga sama. Old Freyak Triad memberi pendeta Yansu pandangan menghina. Sebaliknya, Di Long mengatakan, saya tidak setuju atau tidak setuju.
Jika semua orang setuju maka saya juga akan setuju. Dia hanya berbelit-belit, dua ahli telah menyuarakan keberatan mereka sehingga kata-katanya menyiratkan bahwa dia tidak akan setuju untuk bekerja sama. Qin Yu tidak mengatakan apa-apa tentang saran pendeta Yansu. Azure Dragon, mari kita lanjutkan ke depan, dia memberitahu Azure Dragon. Melihat semua orang di belakang, Azure Dragon berkata dengan acuh tak acuh, hati-hati, semuanya. Saya tidak akan peduli jika ada di antara Anda yang mati. Kembalilah jika kamu takut akan nyawamu. Setelah mengatakan itu, dia terus maju bersama Teng San. Tidak ada yang mundur, bahkan Xiu Zhennis biasa 10 aneh. Bukannya mereka tidak mau mundur, tetapi mereka tidak berani. Para pemimpin dari 6 negara adik kuasa dapat mundur, tetapi mereka tidak bisa, karena mereka adalah bawahan. Jika mereka mundur, tidak ada bedanya dengan meninggalkan pemimpin mereka dalam menghadapi bahaya dan mereka akan diberi hukuman berat. Kali ini, semua orang jelas sangat berhati-hati. Mereka terus maju sambil mengamati sekeliling mereka dengan penuh perhatian. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus li di sepanjang bagian ini, semua orang memasuki tempat khusus, sebuah gua yang dapat menampung puluhan ribu orang. Selain pintu masuk, gua memiliki 9 pintu keluar, yang masing-masing terhubung ke lorong yang tenang dan panjang yang ujung lainnya tidak terlihat. 9 bagian, satu adalah kehidupan, yang lain adalah kematian. Anda harus memilih, haha, jika Anda ingin mendapatkan harta saya, Anda harus memiliki cukup keberuntungan. Petik 2 titik. Ada kata-kata dari benua Qianlong di dinding gua. Masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura itu begitu kuat sehingga jauh lebih unggul dari aura binatang buas seperti Azure Dragon dan Old Freya Triad. Dapat dikatakan bahwa, mereka memiliki level yang sangat berbeda. Semua orang melihat tembok itu. Azure Dragon, Old Freya Triad, Yida dan Pendeta Yansu semua menjadi pucat di wajah mereka dan memuntahkan seteguk darah. Namun, Qin Yu dan para ahli kaliber lainnya hanya merasa tertekan secara mental. Dan Xiu Zhennis umum 10 aneh bahkan tidak merasakan apa-apa. Azure Dragon dan 3 lainnya segera duduk dengan menyilangkan kaki untuk mendapatkan napas mereka kembali. Mereka tidak lagi berani memandangi tembok itu. Hanya salah satu dari 9 bagian jalan keluar. Qin Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Hanya dalam beberapa saat, Azure Dragon dan 3 lainnya berdiri. Hanya saja mereka tidak melihat tembok itu lagi. Tiba-tiba ada sedikit kegembiraan di mata Yida. Tetesan darah bahkan mengalir keluar dari bibirnya. Dia berkata, haha, saya percaya tidak ada yang meragukan bahwa kata-kata di dinding itu ditinggalkan oleh orang abadi itu. Tentu saja tidak ada keraguan. Aura dari kata-kata itu saja bisa melukai kita. Menilai dari ini, kita hanya bisa mengatakan bahwa kata-kata ini ditulis oleh seorang yang abadi. Namun, jika kamu melihat Xiu Zhennis panggung jindan itu. Azure Dragon menunjuk ke Xiu Zhennis panggung jindan itu. Semua orang melihat mereka dan melihat bahwa mereka tidak terpengaruh dengan melihat kata-kata di dinding. Jika kata-kata itu hanya berisi aura yang menindas, mereka yang lemah secara alami tidak akan mampu menanggungnya. Tekanan kata-kata ini melukai mereka yang kuat. Semakin lemah Anda, semakin sedikit Anda terpengaruh. Bahkan saya belum pernah mendengar teknik menakjubkan semacam ini. Abadi ini setidaknya abadi emas. Dia bahkan bisa menjadi legendaris. Azure Dragon, bagaimanapun, tidak menyelesaikan kalimat terakhirnya. Jelas, itu rahasia. Apa gunanya berbicara begitu banyak omong kosong, Azure Dragon? Sekarang ada 9 bagian, yang mana yang harus kita masuki? Yang abadi sudah mengatakan bahwa cara lain adalah kematian. Mengingat kekuatan kita, kita pasti akan mati jika kita memilih yang salah, Old Freya Triad berkata dengan ekspresi dingin. Hati semua orang tenggelam sedikit. Ketika seseorang yang setidaknya emas abadi mengatakannya, dengan kekuatan mereka, mereka tentu saja tidak bisa secara ajaib menentangnya. Karena itu, mereka harus memilih jalan hidup yang akan keluar. Hanya ada satu bagian kehidupan di antara 9 bagian. Terlalu sulit untuk memilih yang benar. Dibandingkan dengan pedang giok ke-9, kehidupan bahkan lebih penting. Saya tidak ingin membuang waktu saya di sini. Kakak ke-6, jangan lupa untuk mengikuti kami. Setelah mengatakan itu, Dilong dan Disu berbalik. Dijian juga mengikuti Dilong, ingin kembali melalui jalan masuk. Pengecut.
kata Yida sambil tertawa dingin. Ah, Dilong tiba-tiba menangis ketakutan. Wajahnya sangat berubah warna. Dijian dan Disu juga menangis ketakutan. Yang lain segera melihat mereka. Saat ini, 3 bersaudara sedang melihat bagian yang masuk. Mengikuti pandangan di mata mereka, semua orang melihat bagian itu. Jika mereka tidak melihat, mereka tidak akan menjadi gugup. Tapi begitu mereka melihatnya, wajah mereka juga berubah warna. Saat ini, bukaan lorong itu berputar tanpa henti seperti lubang hitam. Sebuah cahaya hitam terus menyebar keluar darinya dan bergerak di sepanjang dinding gua besar itu ke segala arah. Tidak baik, para ahli seperti Azure Dragon, Pendeta Yansu dan Qin Yu semua menyadari bahwa situasinya buruk. Hanya dalam beberapa saat, cahaya hitam tiba-tiba menyebar di setiap dinding gua, mengubah seluruh gua menjadi gua hitam. Satu-satunya hal yang sama sekali tidak terpengaruh adalah 9 bagian itu. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sederet kata melayang tinggi di udara, hidup atau mati. Haha, Ida tiba-tiba memalingkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Abadi ini benar-benar hebat, kata-kata yang ditinggalkannya mengatakan bahwa kita harus memilih satu-satunya bagian kehidupan dari 9 bagian. Sekarang kita benar-benar harus memilih. Bagian yang masuk sudah hilang. Hanya ada 9 bagian yang bisa dipilih. Petik 2 titik titik. Weirdo. Dilong menatap Yida dengan dingin. Kebanyakan orang tidak akan bereaksi seperti Yida dalam situasi ini karena mereka tidak ingin mati. Namun, sekarang Xiu Zenist yang tersisa harus memilih jalan karena bahkan dinding batu gua telah ditutupi oleh cahaya hitam itu, jenis energi yang menakutkan mereka. Mereka harus memilih, hidup atau mati. Anda pilih, kakak, aku akan pergi denganmu kemanapun itu. Kakak, saya sangat yakin akan keberuntungan Anda. Hou Fei berkata sambil tertawa pada Qin Yu. Hei Yu juga menatapnya. Qin Yu mengerti arti dari tampilan yang tajam itu. Kedua saudara lelakinya yang bersumpah setuju bahwa ia memilih. Dari 9 ayat, hanya satu yang merupakan bagian dari kehidupan. Peluang memetiknya terlalu rendah. Tetapi ia harus memilih, karena sudah tidak ada jalan untuk kembali. Qin Yu mengepalkan giginya dan melihat 9 bagian itu. Chapter 179 Book 8. B8C16, Pemegang Pedang Giok ke-9. Bagian mana yang harus saya pilih? Qin Yu melihat masing-masing dari 9 bagian dengan hati-hati. Namun, setelah melihat mereka, ia menemukan bahwa 9 bagian ini sama-sama tidak berdasar. Hanya mereka membungkuk dalam perilaku yang sedikit berbeda. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia memilih jalan yang benar? Jika Qin Yu adalah satu orang, sendirian, dia masih akan merasa tertekan, tetapi tidak terlalu banyak. Namun, sekarang dia bertanggung jawab atas nyawa Hou Fei dan Xiao Hei. Pada dasarnya tidak ada perbedaan besar antara 9 bagian. Yang abadi menyuruh kita untuk memilih, tetapi tanpa sedikit pun petunjuk, bagaimana kita memilih. Memilih satu dari 9, kemungkinan kematian terlalu tinggi. Hati tenang Qin Yu menjadi gelisah. Semakin dia terlihat, semakin marah dia, sungguh abadi yang menyebalkan. Jika dia ingin memberi orang pedang giok maka berikan saja. Kenapa dia membuat 9 bagian ini untuk mereka pilih? Juga, hanya ada satu bagian kehidupan. Butir-butir keringat mengalir di dahinya. Matanya juga sedikit demi sedikit memerah. Ekspresi Azure Dragon serius, Dilong jelas sangat cemas. Namun, Old Freak Triad telah duduk dengan menyilangkan kaki. Pendeta Yansu, Pendeta Huo Tian, dan Pendeta Di Feng sedang mendiskusikan sesuatu. Ya ampun, mengapa terlihat begitu serius, Azure Dragon? Dilong, Anda begitu takut mati sehingga Anda menjadi seperti ini. Kamu terlalu lemah. Yang mulia Yansu, bisakah Anda memiliki ide? Haha, berhenti berpikir, Qin Yu, mengapa kamu tidak memilih dan pergi ke lorong secara acak? Ida berkata dengan tawa jahat. Qin Yu menatap dingin padanya, mengapa kamu tidak memilih sendiri? Aku, kata Ida sambil mengutak-atik rambut ungu panjangnya. Apakah pertanyaan ini masih perlu ditanyakan? Saya akan menunggu sampai Anda semua terpilih. Setelah Anda mati satu persatu, saya akan tahu jalan hidup yang mana, bukan? Petik 2 titik titik. Idiot, kata Hou Fei dengan tawa yang aneh. Kamu idiot, Yida.
Tidakkah Anda melihat bahwa 9 bagian ini semuanya berliku dan tidak berdasar? Bagaimana Anda bisa tahu jika seseorang yang masuk ke salah satu dari mereka hidup atau mati? Selain itu, Anda tidak memiliki slip jiwa jade semua orang. Petik 2 titik titik. Ida, tidak banyak dari kita di sini, mengapa kamu pikir semua 9 bagian akan dipilih? Old Freak Triad membuka matanya dan bertanya. Ida, bagaimanapun, tidak peduli dengan pertanyaannya, bermata 3, mengapa kamu duduk bermeditasi di sini saat ini? Old Freak Triad tertawa terbahak-bahak, hanya ada satu bagian kehidupan di antara 9 bagian. Jika saya tidak bisa memastikan yang mana, saya pasti tidak akan memilih. Saya lebih suka berlatih dengan tenang di gua ini sampai kesengsaraan saya datang. Petik 2 titik titik. Berlatihlah sampai kesengsaraannya. Qin Yu, Azure Dragon, Yida dan yang lainnya semua menatapnya dengan tak percaya. Bahkan pendeta Yansu, yang sedang berdiskusi, juga berhenti berbicara dan menatapnya dengan tak percaya. Dia berkata dengan tawa dingin, saya tidak percaya bahwa kesengsaraan langit 9 dari 9 tidak dapat menghancurkan tempat ini ketika ia dihancurkan. Jika tidak bisa, itu akan menjadi hal yang baik juga, karena saya akan dapat melewatinya dengan mudah. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Apa yang dikatakan Old Freak Triad memang solusi. Masalahnya adalah, itu membutuhkan pengguna untuk menanggung kesepian. Bahkan jika 9 dari 9 Heaven Tribulation tidak dapat menghancurkan tempat ini, ketika aku mencapai kenaikan, aku akan naik langsung ke dunia lain dari dunia ini. Tempat ini pasti tidak akan bisa menghentikan saya lagi. Sedikit kebencian muncul di mata Old Freak Triad. Ketika seseorang mencapai kenaikan, mereka akan langsung pergi ke dunia lain dimanapun mereka berada di dunia ini. Hampir semua orang tidak mengatakan apa-apa. Kamu sesuatu, bermata 3. Menemukannya lucu dan menyebalkan, Azure Dragon hanya mengucapkan kata-kata ini. Berlatih sendirian di gua ini sepanjang waktu sampai kedatangan kesengsaraan langit 9 dari 9, tidak banyak Siuzenist yang bisa menahan kesepian semacam ini. Lempar batu untuk belajar tentang jalan. Dilong berkata dengan dingin, tetapi matanya melirik ke 10 Siuzenist umum yang beruntung untuk bertahan hidup. Mendengar apa yang dia katakan, mata semua orang berbinar sekaligus. Benar, lempar batu untuk belajar tentang jalan. Para ahli seperti Teng San dan Hou Fei tidak akan setuju untuk memeriksa bagian-bagian jadi sekarang hanya Siuzenist tahap Jindan yang dapat digunakan. Tolong selamatkan aku, Yang Mulia. Mengetahui bahwa situasinya buruk bagi mereka, para Siuzenist 10 aneh itu segera berlutut. Siuzenist ini adalah semua pria dari wilayah abadi Penglai. Namun, Pendeta Yansu mengerutkan kening kemudian memotong dengan tangan, memisahkan mereka menjadi 2 kelompok. Dia memberitahu kelompok yang baru terbentuk yang terdiri dari 9 orang itu sambil menghela nafas, 9 dari kalian harus mengorbankan diri. Pertama, buat slip jade jiwamu sendiri. Petik 2 titik titik. Yang Mulia, tolong luang kami, Yang Mulia. 9 Siuzenis ini sangat ketakutan tetapi sorot mata pendeta Yansu berubah suram. Old Freak Triad memberi mereka tatapan sedingin es dan berkata, kalian yang 9 mendengarkan. Atas nama Blue Water Mansion, saya memerintahkan Anda untuk dengan cepat membuat batu giok jiwa Anda tergelincir dan pergi ke bagian yang berbeda. Kalau tidak, Anda tidak hanya akan mati, sekolah Anda juga akan hancur. Petik 2 titik titik. Wajah 9 orang sangat berubah warna. Para Siuxianis yang dimobilisasi oleh Penglai Immortal Region semuanya tinggal di dekat benua Qianlong dan bukan kekuatan inti Penglai Immortal Region. Orang-orang ini semua milik sekolah kecil sehingga Old Freak Triad benar-benar dapat menghancurkan sekolah mereka. Jika kita mendengarkan perintah, salah satu dari kita dapat hidup. Kalau tidak, kita semua akan mati. Semoga beruntung, sesama Siuxianis saya. Petik 2 titik titik. Seorang pria parubaya di antara 9 orang yang berlutut tiba-tiba berdiri dan menatap pendeta Yansu, si tua bermata 3 bermata dan yang lainnya. Matanya penuh dengan kebencian. Setelah itu, sepotong batu giok muncul di tangannya. Dia menciptakan slip jade jiwa untuk dirinya sendiri dengan sangat cepat. 8 orang lainnya juga berdiri sebentar. Setelah memundurkan diri sampai mati juga, mereka membuat jiwa giok mereka tergelincir. Pria parubaya terkemuka mengumpulkan slip giok jiwa 9 orang lalu menyerahkannya kepada pendeta Yansu. Dia menatap pendeta Yansu, berkata dengan serius, pendeta, tolong bawa mereka.
Pendeta Yansu menerimanya dengan wajah tanpa ekspresi. Semoga beruntung, semuanya. Saya akan menjadi yang pertama untuk pergi. Pria parubaya terkemuka berjalan langsung ke lorong paling luar. Semoga beruntung, semuanya. Seorang pria lain berjalan ke lorong kedua. Satu demi satu, orang-orang itu masuk ke lorong. Pendeta Yansu kemudian menempatkan 9 jade slip di tanah dalam urutan yang benar dengan setiap slip jade sesuai dengan arah di mana pemiliknya telah memasuki sebuah bagian. Sekarang 9 orang itu telah pergi ke lorong sementara 9 batu giok ini tergeletak mantap di tanah. Azure Dragon, Pendeta Yansu, Qin Yu dan yang lainnya semua melihat pada slip 9 giok itu. Kesembilan orang itu telah menghilang di lorong-lorong yang dalam sehingga setiap orang hanya dapat mengamati slip jade jiwa mereka untuk menyimpulkan apakah mereka mati atau hidup. Bang! Slip 2 giok jiwa hancur. Segera setelah itu, slip giok jiwa ketiga juga hancur, lalu yang keempat, kelima. Hanya dalam beberapa saat, slip jade 2 ke-9 telah hancur. Semua orang melihat slip giok 1 dengan mata berkilauan. Sepertinya perikop pertama adalah perikop kehidupan. Dilong berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu belum mulai, semuanya? Mungkinkah Anda ingin membiarkan Xiu Zenis panggung jin dan pergi dengan pedang giok ke-9? Setelah mengatakan itu, ia langsung menuju ke bagian 1. Dijian dan Disu segera mengikutinya. Bang, pada saat ini, satu-satunya slip giok yang tidak rusak, slip 1 giok, juga hancur. Ketiga bersaudara berhenti sepenuhnya dalam sekejap mata seolah-olah acu poit mereka telah dipukul. Mereka kemudian melihat kembali dengan tak percaya. Slip jade 1 jiwa itu sudah hancur juga. Pada saat ini, mereka bingung. Azure Dragon, Old Freak Triad, Qin Yu dan yang lainnya juga bingung. 9 slip jade soul semuanya hancur. Ini berarti ke-9 orang itu mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Dilong tidak bisa mengerti. Pesan abadi mengatakan bahwa ada satu bagian kehidupan di antara 9 bagian sehingga harus ada bagian kehidupan. Tapi mengapa semua 9 orang meninggal? Setelah 9 jade slip telah hancur, semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan seperti sebelumnya. Apakah mereka harus memeriksa jalan keluar lagi menggunakan Xiu Zenis lainnya? Diam, seluruh gua sangat sunyi senyap. Setiap ahli mengerutkan kening. Kakak, kalian semua idiot, kata Hou Fei dengan tawa yang aneh. Hanya satu dari 9 bagian yang merupakan bagian kehidupan yang begitu alami sehingga bagian itu mengarah ke pedang giok ke-9. Jika kita mengetahui lokasi pedang giok ke-9, kita akan tahu yang mana, bukan? Petik 2. Disu menegurnya dengan keras, jika kita tahu lokasi pedang giok ke-9, mengapa kita harus pergi ke masalah seperti itu? Idiot, kata Hou Fei dengan jijik. Mata Qin Yu cerah dan menatap Hou Fei dengan tak percaya. Fei, kamu benar-benar pintar. Sekarang Azure Dragon, Yida dan beberapa yang lain juga sudah menemukan solusinya hampir bersamaan. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hou Fei benar-benar pintar. Haha, benar, kita hanya perlu mencari tahu lokasi pedang giok ke-9. Yang Mulia Yansu, terakhir kali Anda gagal menemukan kata giok ke-9 dengan metode rahasia Anda, tapi mari kita coba lagi kali ini. Petik 2. Qin Yu, Yida, Situ Sue dan yang lainnya semua melihat Pendeta Yansu. Pendeta Yansu terkejut kemudian tertawa terbahak-bahak, aku sudah sangat tua. Metode ini tidak buruk. Terakhir kali pedang 8 jade secara tak terduga berpisah tanpa alasan setelah memasuki wilderness. Beberapa masalah pasti terjadi. Kali ini saya akan mencobanya lagi, mungkin itu akan berhasil. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia duduk di udara dengan kaki bersilang. Para pemegang pedang giok hadir melemparkan pedang masing-masing kepadanya satu demi satu. Sekarang tidak ada yang ragu-ragu karena metode Pendeta Yansu tidak hanya terkait dengan pedang giok ke-9, itu bahkan terkait dengan kehidupan semua orang. Siapa yang berani bermain-main saat ini? Pendeta Yansu mulai menjalankan metode rahasia itu lagi. Pedang 8 jade menembakkan berbagai sinar cahaya, yang menghubungkannya dengan tubuhnya. Dengan ekspresi serius, dia membuat banyak tanda tangan. Kedua demi detik, menit demi menit. Ketika waktu yang lama telah berlalu, keringat bahkan muncul di alisnya. Semua orang, ini berhasil. Pendeta Yansu tiba-tiba menghela nafas dan berkata.
8 pedang giok kemudian terbang berdampingan lurus menuju jalan pertama. Bagian 1. Qin Yu terkejut, 3 di bersaudara juga kaget, seperti semua orang di tempat kejadian. Beberapa waktu yang lalu jiwa Jade tergelincir sesuai dengan bagian 1 hancur, menyebabkan semua orang kehilangan harapan. Tapi sekarang pedang batu giok ini secara otomatis terbang ke arah lorong itu. Jika lorong pertama adalah jalan keluar, mengapa orang yang memasukinya mati? Tanya Di Long seketika. Hanya ada satu bagian kehidupan di antara 9 bagian. Jika Anda tidak memilih yang ini, yang mana yang akan Anda pilih? Ida berkata dengan tawa dingin kemudian memimpin dalam terbang ke bagian 1. Pada saat yang sama, pedang giok terbang diambil kembali oleh pemiliknya. Qin Yu, 2 saudara lelakinya yang disumpah, Azure Dragon dan Teng San dengan cepat memasuki lorong pertama setelah Ida. Pendeta Yansu, Old Freak Triad dan beberapa lainnya mengikuti mereka dengan cermat. Di Long dan 2 saudara laki-lakinya akhirnya juga tidak punya pilihan selain masuk ke bagian ini. Tidak ada yang berani bersantai. Meskipun pedang 8 batu giok menunjuk ke bagian ini, semua orang masih sangat berhati-hati. Toh, Xiu Zenis yang memasuki bagian ini sebelum mereka mati jadi masih berbahaya. Tapi tidak ada yang tahu betapa berbahayanya itu. Hati-hati, kakak. Hou Fei melihat sekeliling dengan matanya yang berapi-api, tampak sangat waspada. Qin Yu mengangguk. Dia sangat waspada saat ini juga. Xiao Hei pergi bersama Qin Yu, mata rajanya menyapu sekeliling. Indera suci tidak berguna dalam bagian ini. Tempat yang dibangun oleh orang abadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka periksa sesuka hati. Ida ada di depan. Azure Dragon, Teng San, Qin Yu dan 2 saudaranya hanya sedikit di belakang. Pendeta Yansu, Di Long, Old Freak Triad dan yang lainnya ada di belakang. Tokoh-tokoh top dunia Xiu Zhen di luar negeri sekarang sangat berhati-hati. Setelah beberapa waktu, tampaknya semua orang salah menebak karena sekarang mereka belum melihat jejak. Kenapa kita tidak melihat mayat Xiu Zenis itu? Qin Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Orang itu mati, tetapi harus ada mayat di sini. Mengapa? Setelah pergi ke depan untuk waktu yang lama, tidak ada yang melihat mayatnya. Ini sangat aneh. Namun, pada saat ini, gelombang. Dari ujung lorong yang lain, arus cairan merah gelap mengalir ke arah mereka dengan sangat cepat seperti air laut, mengisi seluruh lorong. Tepatnya, itu adalah cairan yang mirip dengan lava. Bahkan ada api di permukaan cairan saat ini. Lava tanah yang dalam, hati-hati. Suara Old Freak Triad bergema melalui bagian itu. Dalam sekejap, arus merengkuh semua orang seperti Tidewater. Beberapa Xiu Zenis panggung Jindan yang beruntung tidak digunakan sebagai kelinci percobaan dibakar menjadi abu bahkan sebelum bersentuhan dengan lava. Di antara para ahli yang tersisa, Xiao Hei memiliki waktu termudah. Di lava, dia bahkan tidak harus menggunakan energi unsur iblis pelindungnya dan hanya bergantung pada bulu hitamnya, yang dapat menyaingi senjata suci bermutu tinggi. Di bawah perlindungan bulu-bulu, Xiao Hei tidak dirugikan oleh lava tanah dalam sama sekali. Di antara yang lain, di Sudan 4 ahli manusia yang terdiri dari situs Sue, Jiao Jiu, Pendeta Huotian dan Pendeta Di Feng memiliki sedikit kesulitan dalam menangani lava. Qin Yu dan yang lainnya melindungi tubuh mereka dengan energi mereka dan menahan lava dengan mudah. Qin Yu dan Xiu Yaoas seperti Azure Dragon. Teng San dan Old Freak Triad memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga meskipun energi pelindung mereka hanya menetralkan lebih dari setengah kekuatan lava. Mereka tidak keberatan dengan sisa kekuatannya. Xiu Xianis dan Xiu Moas memiliki tubuh yang lemah tetapi pada akhirnya mereka semua bertahan hidup. Sedikit lebih cepat, semuanya. Azure Dragon berteriak kemudian menjadi yang pertama dengan sangat cepat menuju ujung lorong. Qin Yu, saudara-saudaranya dan semua orang dengan cepat mengikutinya. Hanya dalam beberapa saat, mereka melewati ujung lorong yang lain. Tidak disangka-sangka tidak ada serangan lain mengikuti lava tanah dalam. Setelah keluar dari lorong, semua orang melihat aula mewah yang bahkan jauh lebih mewah dan bir daripada aula penonton Istana Kekaisaran. Hal yang mengejutkan adalah bahwa, saat ini, ada 2 binatang ilahi besar di bagian bawah aula ini. Yang di sebelah kiri memiliki tubuh berwarna merah gelap, panjang 100 meter. Lehernya memiliki 6 duri tajam yang tebal dan kepalanya memiliki tanduk emas tunggal.
Permukaan seluruh tubuhnya terlihat seperti berbagai batu dan memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada bahkan naga ilahi. Ini adalah singa naga Rocky. Yang di sebelah kanan adalah burung bersayap dua, besar beberapa puluh meter api bergerak di sekitar setiap tempat di tubuhnya. Ini memiliki suasana kemegahan yang berbeda. Ini tidak lain adalah Hong Luan. Seorang pria berjubah hitam duduk di bagian paling atas aula. Seekor anak kucing bersalju berbaring di pahanya. Pada saat ini, pria ini sedang bermain dengan pedang giok dengan kepalanya diturunkan. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap semua orang yang baru saja bergegas keluar dari lorong untuk datang ke aula. Sekarang 10 ahli sesuatu seperti Azure Dragon, Qin Yu dan Old Freak Triad Seang menonton adegan di depan mata mereka dengan syok dua binatang ilahi, anak kucing bersalju. Pria berjubah hitam dan pedang giok itu. Pria berjubah hitam memberitahu para pendatang yang terkejut sambil tersenyum, "Saudara-saudara, izinkan saya sedikit memperkenalkan diri. Saya adalah pemegang pedang giok ke-9 dan juga penguasa 3 juta li terluar dari hutan belantara, Yan Mo." Petik 2. Chapter 180 Book 9. Buku 9, Rumah Pedang Abadi 9 Pedang. B9C1, Kekuatan Nyata The Wilderness. Ada binatang ilahi besar di sisi kiri atau kanan aula mewah yang luas. Mereka mengeluarkan aura mereka secara sembarangan, tetapi meskipun demikian, pria berjubah hitam yang tersenyum di bagian atas aula membuat semua orang merasa jauh lebih tertindas secara mental daripada mereka. Mel gelombang-gelombang, tiba-tiba, kucing bersalju di paha pria berjubah hitam itu mengeong dengan lembut. Segera, naga-naga singa dan Hong Luan menekan aura mereka sepenuhnya. Singa naga Rocky sekarang terlihat seperti gunung kecil sementara Hong Luan secara bertahap menyerap api di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Sebaliknya, kucing bersalju itu melirik semua orang dengan mata emasnya. Ahli, wajah setiap orang sangat berubah warna. Dilihat dari pandangan ini saja, mereka dapat mengatakan bahwa kucing bersalju ini benar-benar ahli dan, apalagi, super ahli. Kucing bersalju mengayunkan ekornya kemudian menutup mata dan berbaring dengan tenang di paha pria berjubah hitam itu lagi. Yan Mo, Azure Dragon menatap pria berjubah hitam, murid-muridnya berkontraksi. Pria berjubah hitam bernama Yan Mo itu berkata sambil tersenyum, "Hadirin sekalian, tolong jangan terlalu banyak berdiri di upacara. Saya sudah tahu tentang gerakan Anda baru-baru ini di wilderness saya beberapa waktu lalu. Ayo, duduk dulu, lalu kita perlahan bicara. Ada banyak hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda." Petik 2. Saat ini, ada barisan kursi batu di sisi kiri dan kanan aula. Dengan ham yang dingin, Old Freak Triad menjadi orang pertama yang pergi ke garis kiri kursi dan langsung duduk di kursi pertama. Setelah itu, Yida menarik nafas dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Menarik, menarik, semuanya semakin dan semakin menarik sekarang." Saat dia berkata begitu, dia juga duduk. Yang lain juga duduk satu persatu, kecuali Azure Dragon dan Teng San, yang terus berdiri. Azure Dragon menatap pria berjubah hitam di atasnya dengan ekspresi serius. Teng San di sampingnya hanya mengikuti petunjuknya. Tiba-tiba, Azure Dragon berkata, "Yan Mo, mengapa kamu masih menggunakan teknik ilusi di depan kita? Apakah Anda pikir itu bisa membodohi kita?" Petik 2. Senyum muncul di sudut mulut pria berjubah hitam, "Kamu benar." Dia tiba-tiba berubah dari pria normal menjadi pria berkepala naga dalam sekejap. Pria berjubah hitam ini ternyata adalah seekor naga. Dia belum melalui 9 dari 9 kesengsaraan surga sehingga secara alami dia tidak dapat mengambil bentuk manusia sepenuhnya. Secara umum, hanya mereka yang sekuat atau lebih kuat dari pengguna teknik ilusi yang bisa melihatnya. "Aku terkejut kamu bisa melihat melalui teknik ilusiku." Yan Mo menatap Azure Dragon dengan rasa ingin tahu. Kepala Yan Mo ini adalah naga hitam. Tanduknya bahkan lebih tajam dan suasananya yang agung bahkan lebih kuat dari Azure Dragon. Dia tidak lain adalah naga hitam. Bahkan di klan naga, naga hitam adalah subspesies dengan serangan yang sangat kuat. Azure Dragon pergi ke baris kiri kursi, duduk dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Tingkat kekuatanmu sangat tinggi sehingga secara alami aku masih tidak dapat melihat melalui ilusi kamu. Tapi, aku bisa mengenali wujud sebenarnya dari kucing bersalju itu. Itu pasti binatang suci Zechu, kan?" Qin Yu kagum. Setelah membaca begitu banyak buku Xiuzhen, dia tentu menyadari nama terkenal Zechu juga.
Zechu ini juga memiliki darah naga seperti singa naga Rocky, yang lahir dari seekor naga dan singa batu yang berapi-api. Jadi bagaimana kalau itu? Anda bisa menemukan teknik ilusi saya menggunakan ini sendiri. Yan Mo berkata sambil tersenyum. Namun, Azure Dragon berkata, naga singa Rocky, Hong Luan dan Zechu adalah semua binatang ilahi. Selain itu, Wilderness adalah dunia binatang iblis. Jika Anda bukan binatang ilahi, meskipun Anda kuat, masih tidak mungkin bagi Anda untuk membuat tiga binatang ilahi ini tunduk kepada Anda. Petik 2. Yan Mo memuji dengan anggukan, itu benar. Binatang ilahi itu angkuh, bahkan jika binatang iblis lainnya kuat, mereka umumnya tidak akan tunduk kepada mereka, kecuali celah dalam kekuasaan sangat besar. Petik 2. Azure Dragon melanjutkan, karena itu, aku tahu bahwa kamu adalah makhluk suci. Selain itu, Anda mengatakan bahwa Anda hanya penguasa wilderness terluar, jadi saya pikir Anda seharusnya tidak mengatasi 9 dari 9 Heaven Tribulation. Jika bahkan penguasa terluar melewati kesusahan ini, saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya para ahli dari bagian dalam. Petik 2. Pintar, saya belum mengalami kesengsaraan surga ke-9 dari ke-9. Petik 2. Sebagai binatang buas ilahi yang belum mengalami kesengsaraan langit 9 dari 9, Anda tentu saja adalah manusia berkepala binatang. Jadi saya menyimpulkan Anda menggunakan ilusi, kata Azure Dragon dengan tegas. Yan Mo bertepuk tangan dengan tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak pernah menyangka kamu memiliki otak yang baik, Azure Dragon. Baiklah, menilai dari ekspresi Anda dan pandangan di mata Anda semua pasti memiliki banyak pertanyaan. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Yan Mo melirik semua orang. Kepala naga hitam terlihat lebih ganas daripada kepala naga Azure Dragon sehingga meskipun sudut mulut Yan Mo melengkung menjadi senyum, semua orang masih agak takut olehnya. Lagi pula, naga hitam adalah binatang ilahi yang pelanggarannya bahkan lebih kuat daripada naga biru dan naga hitam ini berada pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada naga Azure. Faktanya, level kekuatanku tidak tinggi. Aku hanya di panggung Kongming Tengah dan masih agak jauh dari panggung Duji. Yan Mo dengan lembut membelai kucing bersalju dengan tangan dan berkata sambil tersenyum. Tahap Kongming Tengah masih belum tinggi. Qin Yu dan yang lainnya terdiam untuk sementara waktu. Sebagai binatang ilahi tahap Kongming Tengah, Yan Mo ini persis satu tingkat di atas Azure Dragon, yang hanya mencapai tahap Kongming awal. Meski begitu, kesenjangan kekuasaan di antara mereka tidak terlalu besar. Jika semua orang bergabung dengan pasukan, mereka masih bisa menundukkannya dengan pasti. Saudara Yan Mo, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ida berkata sambil tersenyum. Yan Mo berkata sambil tersenyum dengan anggukan, tolong tanyakan, Saudara Yida, Dungeon King yang berambut ungu dari penjara iblis api ungu. Mendengar kata-kata ini, hati semua orang kaget karena penguasa wilderness terluar ini, Yan Mo yang misterius ini, tahu betul tentang dunia Xiuzhen di luar negeri. Meskipun belum pernah bertemu mereka sebelumnya, sekarang ia dapat membedakan satu dari yang lain dengan mudah. Musuh tahu tentang mereka dengan jelas, tetapi mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Ida melanjutkan, Kakak Yan Mo, barusan kamu bilang kamu pemegang pedang giok ke-9. Mungkinkah itu pedang giok di tangan Anda? Tapi bagaimana Anda tahu tentang bisnis Nine Sword Immortal Mansion? Petik 2. Ida tidak mengerti bagaimana Yan Mo tahu tentang Nine Sword Immortal Mansion karena meskipun Yan Mo dapat mengumpulkan informasi tentang dunia Xiuzhen di luar negeri. Masalah ini hanya rahasia yang diketahui oleh eselon atas dunia Xiuzhen di luar negeri. Yan Mo berkata sambil tersenyum, berbicara tentang ini, itu benar-benar sangat berbahaya. Beberapa puluh ribu li dari sini, ada Black Dragon City-ku. Di masa lalu, ketika saya tahu bahwa Anda semua telah datang ke Wilderness, sebagai penguasa terluar. Saya harus memperlakukan Anda dengan sopan sehingga saya memerintahkan semua Xiu Yaoas di panggung Jindan dan di atasnya untuk berkumpul di daerah sekitar Black Dragon City, domain Black Dragon. Petik 2. Hanya ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba mengerti. Ternyata mereka tidak melihat binatang iblis yang tangguh karena Yan Mo telah memerintahkan binatang buas ini untuk berkumpul di wilayah Black Dragon. Tentu saja, ada sedikit kesalahpahaman di kemudian hari. Baru-baru ini, sekelompok pasukan memasuki wilayah Black Dragon meskipun telah diperingatkan. Oh sayang, singa bawahanku, naga Rocky,
Agak pemarah, jadi dia secara tak terduga membunuh mereka semua. Meskipun mereka salah, arena tidak mengindahkan peringatan, membantai mereka seperti itu terlalu haus darah, bukan? Kata Yan Mo sambil melihat Azure Dragon. Tuan, saya terburu-buru. Sebuah suara yang dalam bergema melalui aula utama. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Itu tidak lain adalah singa naga Rocky, yang seperti gunung kecil. Azure Dragon berkata dengan senyum acuh tak acuh, tidak perlu terlalu menyalahkan Dragon Rocky, saudara Yan Mo. Bawahan saya memang salah dalam hal ini. Meskipun mereka sudah terbunuh, saya tidak punya keluhan tentang ini, katanya, tapi tidak ada yang benar-benar percaya kata-katanya. Jangan mengubah topik pembicaraan, kata Yida dengan mengerutkan kening. Yan Mo berkata dengan anggukan, beberapa waktu yang lalu, pasukanku menemukan keanehan tempat ini. Pintu masuk yang Anda semua lewati, gua dalam yang sunyi itu, apakah menurut Anda unik? Petik 2. Semua orang terkejut, mungkinkah gua yang sunyi itu bukan satu-satunya dari jenisnya? Ini bukan. Total ada 8 gua, seluruh tempat penyimpanan pedang giok ke-9 dibangun sesuai dengan formasi yang sangat mendalam. Di masa lalu, saya pergi dengan bawahan saya melalui gua dalam yang tenang dan akhirnya mencapai sebuah gua besar. Menghadapi pilihan antara 9 bagian, saya memeriksanya menggunakan bawahan saya. Untungnya salah satu dari 9 bawahan yang saya kirim selamat sementara yang lain meninggal. Setelah melewati bagian kehidupan itu, saya akhirnya datang ke tempat ini dan mendapatkan pedang giok ke-9. Petik 2. Yan Mo menunjuk ke arah punggung semua orang sambil tersenyum, lihat di belakangmu, semuanya, ada 8 lorong kehidupan. Ada 8 gua yang dalam tenang sehingga secara alami ada 8 gua besar, 72 bagian dan 8 bagian kehidupan. Oh, memeriksa bagian-bagian dengan bawahan Anda. 8 meninggal, 1 selamat, kata Dilong. Saudara Yan Mo, Anda mengatakan salah satu bawahan yang Anda kirim selamat. Kami juga menggunakan metode yang sama, tetapi, mengapa semua orang yang kami kirim ke 9 lorong mati? Petik 2. Yan Mo memberikan senyum lebar, terlihat sangat terhibur. Secara teori, siapapun yang memasuki lorong kehidupan harus selamat, tetapi Xiu Zhennis itu mati karena, aku membunuhnya. Dia menjawab. Ekspresi semua orang membeku, sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Xiu Zhennis yang memasuki 9 bagian semuanya meninggal, Yan Mo membunuh yang terakhir dari mereka. Namun, Yan Mo sedikit berlebihan dengan melakukan itu. Apakah ini tidak sama dengan mendorong semua orang ke jalan kematian? Jika mereka tidak memiliki metode untuk mencari pedang giok ke-9, mereka harus secara acak memilih jalan masuk, yang pasti akan membunuh sebagian besar dari mereka. Old Freak Triayat berkata dengan beberapa tawa dingin, Yan Mo, kamu sedikit berlebihan. Apa yang Anda lakukan tidak berbeda dengan mencoba membunuh kita dengan jalan kematian. Siapa yang mengira Anda akan berani mengungkapkannya dan bahkan berani menemui kami langsung di sini? Mungkinkah Anda tidak takut kita mengeroyok Anda? Petik 2. Azure Dragon, Yida, Pendeta Yan Su dan yang lainnya semua memandang Yan Mo, termasuk ahli kelas 1 seperti Hou Fei dan mereka yang agak lebih lemah darinya seperti Qin Yu, Hei Yu, Dilong, Dijian. Situ Sue, Jiao Jiu, Pendeta Huo Tian dan Pendeta Di Feng, yang semuanya memiliki pelanggaran tahap Kongming. Pada saat ini, semua orang dari dunia Xiu Zhen di luar negeri tidak diragukan lagi berdiri di sisi yang sama. Haha, kamu masih ingin bertarung? Yan Mo menengadahkan wajahnya, tertawa keras tanpa takut. Betul, jika Anda bergabung dengan pasukan, Anda benar-benar bisa menyinggung saya, tetapi apakah Anda semua sudah gila? Ketika saya berani duduk di sini, bagaimana saya bisa tidak memiliki beberapa metode berurusan dengan Anda? Petik 2. Murid dari semua orang kontrak. Kakak, Yan Mo, aku penasaran ingin tahu mengapa kamu membunuh pria yang telah pergi ke jalan kehidupan. Jika kita benar-benar tidak tahu bagian mana itu dan telah mati dalam perjalanan kematian, pedang batu giok kita akan jatuh dalam kematian. Sebagai pemegang pedang giok ke-9, dapatkah Anda hanya menyaksikan pedang lain dalam perjalanan kematian tanpa melakukan apa-apa? Mungkinkah Anda berhenti mencari untuk Nine Sword Immortal Mansion itu? Petik 2. Hou Fei bertanya secara retoris dan semua orang mengerti artinya. Jelas ini Yan Mo harus memiliki metode untuk memasuki lorong kematian dengan aman. Mata Yan Mo cerah dan menatap Hou Fei dengan kagum, kamu benar-benar pintar, monyet. Tidak buruk.
Ketika saya memperoleh pedang giok ke-9, saya menjadi pengendali formasi hebat ini sehingga secara alami semua bagian kehidupan dan kematian juga di bawah kendali saya. Tidak ada orang lain yang bisa mengalami kematian, tetapi saya bisa. Petik 2 titik 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 titik. Kontrol formasi hebat ini. Azure Dragon dan yang lainnya semua bertukar pandang, memiliki firasat buruk. Siapa yang tahu seberapa kuat formasi hebat ini sebenarnya? Setelah semua, formasi misterius ini ditinggalkan oleh makhluk abadi sehingga mungkin memiliki beberapa serangan khusus. Jika Yanmo menyerang mereka dengan itu akan berdampak buruk bagi mereka. Yanmo mengucapkan ham dingin, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Kamu semua ingin membunuhku untuk mengambil pedang giokku, kan? Azure Dragon, Pendeta Yansu, Qin Yu dan yang lainnya mengerutkan kening. Yanmo, yang masih tertawa beberapa saat yang lalu, kini memiliki perubahan sikap yang besar. Tapi dia tertawa lagi, haha, aku terkejut kalian semua ketakutan. Sejujurnya, aula utama ini aman. Meskipun aku bisa mengendalikan formasi, aku tidak bisa melukaimu di aula ini, tapi apakah aku akan takut padamu? Petik 2 titik titik. Meskipun Anda bisa menang dan melukai saya jika Anda bergabung, seharusnya mudah bagi saya untuk membunuh beberapa dari Anda kemudian melarikan diri, kan? Yanmo bertanya secara retoris. Memang, jika binatang ilahi tahap Kongming tahap tengah berisiko cedera berat untuk membunuh beberapa dari mereka kemudian melarikan diri, ia kemungkinan besar akan berhasil. Jika Yanmo habis-habisan, dia bahkan bisa binasa bersama semua orang. Yanmo berkata sambil tersenyum, jangan lupa statusku. Saya hanya penguasa daerah terluar wilderness. Anda harus tahu bahwa di hutan belantara, selain penguasa luar, ada juga penguasa dalam dan penguasa tengah. Petik 2 titik titik. Sekarang semua orang menahan diri. Penguasa dalam adalah binatang ilahi tahap Dacheng. Kata-kata Yanmo menyebabkan wajah semua orang sangat berubah warna. Panggung Dacheng, dan binatang ilahi pada saat itu. Ini adalah Xiu Yaois yang bahkan lebih hebat dari level 1 atau level 2 abadi dan melampaui level 4 atau 5 kesusahan longgar abadi dalam kekuasaan. Yanmo melanjutkan, pusat hutan belantara sebagian besar dikendalikan oleh setan-setan jahat. Penguasa pusat juga adalah raja seluruh wilderness. Menurut legenda, dia adalah setan longgar kesusahan ke-12. Sayang sekali, itu hanya legenda. Bahkan dengan status saya hanya pernah bertemu penguasa dalam sekali. Petik 2 titik titik. Mata semua orang keluar dari kepalanya. Qin Yu juga sangat ketakutan, ada abadi longgar dan setan longgar di Chaotic Astral Ocean, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa pusat wilderness ini juga memiliki sejumlah besar setan longgar, dan yang paling kuat dari mereka. Penguasa pusat, bahkan kesusahan ke-12 longgar. Setan. Ini adalah legenda, tetapi bahkan jika pusat wilderness tidak memiliki kesusahan ke-12 atau kesengsaraan ke-9 ke-11, itu harus memiliki kesusahan ke-10 dan kesengsaraan ke-8. Jika wilderness pusat dengan santai mengirim beberapa setan longgar, mereka akan dapat membunuh semua orang di sini seperti meremas semut. Yanmo melanjutkan, jadi kalian semua sebaiknya berdiskusi dengan saya dengan tenang. Kami akan menemukan bahwa Nine Sword Immortal Mansion bersama. Jika Anda berlebihan, maka saya tidak punya pilihan. Saya memperlakukan orang lain dengan sangat baik sehingga saya tidak akan menyerang Anda. Saya hanya akan memberikan pedang giok ke-9 ini dan slip giok dalam kasus giok hitam kepada penguasa dalam. Saya percaya bahwa binatang suci Dacheng akan sangat senang mendapatkannya. Petik 2 titik titik. Wajah setiap orang sangat berubah warna. Jika mereka membuka rumah abadi dengan Yanmo, mereka masih bisa tawar-menawar. Tetapi jika pedang giok ke-9 diberikan kepada penguasa bagian dalam, binatang ilahi tahap Dacheng. Mungkin super ahli itu akan membunuh semua orang segera untuk mengambil 8 pedang giok lainnya alih-alih tawar-menawar dengan mereka. Yanmo jelas mengancam mereka. Sudah terkenal bahwa saya sangat ramah dan bersahabat. Apa aku benar, Xiao Sui? Kata Yanmo sambil membelai kucing bersalju itu. Meo gelombang-gelombang, kucing bersalju itu menangis dengan lembut. Suaranya bergema di aula utama tanpa henti.